Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan kami tip sehat dengan rumah terapi rumah herbal holistik Blitar Raya. Saat ini saya berada di Batu Songgoriti, tepatnya di Villa Putih Jalan Flamboyan dalam acara silaturahmi. Di sela-sela acara kita coba akan berbagi tip kesehatan. Kalau kemarin kita sudah sharing berbagi tip kesehatan terkait dengan cara memilih rumah terapi yang betul, yang aman, terus cara memilih herbal yang aman. Nah, sekarang saya akan berbagi bagaimana memilih metode terapi yang aman. Nah, ketika herbalnya sudah betul, tempat terapinya sudah betul, maka metode yang dipakai atau teknik yang akan dipakai, nah itu bagaimana, macamnya apa saja. Nah, itu nanti yang akan kita sampaikan. Nah, secara fitrah tubuh manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Nah, jasmani fisiknya, rohani psikisnya. Nah, penyakit manusia juga ada dua. Ada penyakit jasmani, ada penyakit rohani psikisnya. Nah, kalau penyakit psikis, rohaninya bisa termasuk stres, depresi, termasuk gangguan kejiwaan. Nah, itu salah satu di antara sekian banyak penyakit psikis. Nah, sedangkan penyakit yang sifatnya fisik, jasmani, bisa berupa kecekluk, patah tulang, urat otot kaku, ginjalnya bermasalah, jantungnya bermasalah. Nah, itu salah satu di antara sekian banyak contoh-contoh penyakit yang sifatnya fisik jasmani. Nah, ketika sudah berbeda, tahu perbedaannya, maka metode yang kita gunakan juga akan berbeda. Nah, untuk terkait masalah sakit fisik, ya ada beberapa macam metode, sehingga nanti peruntukannya untuk apa. Nah, secara umum fisik manusia terdiri dari urat, otot, tulang, saraf-saraf. Nah, itu kurang lebih termasuk peredaran darah dan sebagainya, organ-organ. Nah, sehingga nanti ketika sakitnya urat otot tentu berbeda dengan yang punya keluhan sakit peredaran darah, berbeda dengan yang sakitnya patah tulang, berbeda dengan yang sakitnya kejengkluk. Nah, karena tidak mungkin sakitnya tulang metodenya yang digunakan adalah metode untuk penanganan urat otot atau penanganan peredaran darah. Nah, bagi yang sakit terkait dengan urat otot, itu bisa dengan terapi pijat. Nah, terapi pijat, baik pijat tradisional, pijat refleksi, pijat akupresur, pijat Thai mesek, pijat Swedish, pijat Thailand, pijat Jepang, pijat Amerika, dan apapun namanya, yang penting pijat. Itu untuk perbaikan urat otot. Nah, sedangkan ketika kita ada keluhan dengan tulang, baik persendian patah, persendian bergeser, atau patah tulang, lah itu metode yang digunakan adalah metode sangkal putung. Nah, sangkal putung. Jadi warisan tradisional nenek moyang kita memberikan metode untuk penanganan patah tulang dengan terapi sangkal putung untuk perbaikan tulang. Nah, tentu saja nanti tetap
harus diketahui batas aman tidaknya, batas gawat daruratnya atau tidak, batas emergensinya. Ketika sudah di kondisi emergensi darurat memerlukan medis, ya akan kita serahkan ke medis. Nah itu lah, setelah tulang, setelah urat otot, selanjutnya adalah terkait darah. Nah, terkait darah ada darah kotor yang harus dibuang dengan melakukan bekam atau pengekopan atau cupping. Nah, metodenya dengan bekam atau kop atau cantuk. Nah, itu untuk membuang darah kotor, membuang angin. Namun dalam prakteknya juga harus tetap ada kontrol, ada SOP-nya, bukan sembarang dikop, bukan sembarang dibekam. Karena sering terjadi ketika dibekam berlebihan, akhirnya dia malah ngedrop, malah sakit. Demikian juga ketika dipijat berlebihan tanpa diagnosa, tanpa didasari keilmuan, akhirnya malah tambah parah. Nah, itu yang kita jaga. Nah, setelah penyakit fisik, selanjutnya terkait organ. Organ nanti terkait dengan nutrisi, terkait dengan darah. Dari situlah maka kita memerlukan herbal. Nah, jenis-jenisnya herbal apa, terus bagaimana cara memilih herbal. Nah, nanti akan kita buatkan videonya sehingga kita mendapatkan solusi yang aman dan tepat. Nah, selanjutnya adalah penyakit terkait dengan psikis. Penyakit dengan terkait psikis. Nah, ketika kita ada masalah dengan psikis, maka ada dua metode. Yang satu dengan metode di sini termasuk medis ya, medis. Misalnya ke psikiater atau ke psikolog. Nah, itu bisa untuk penanganan masalah terkait psikis. Nah, kalau dari Islam ada namanya terapi ruqyah syariah. Nah, ruqyah syariah. Nah, untuk masalah penanganan terkait psikis, yang utama terkait dengan psikis, karena pada prinsipnya metode terapi itu disandarkan pada satu ilmiah, yang dua ilmiah, yang tiga adalah alamiah. Ilmiah ketika sistem metode terapi disandarkan pada wahyu, pada kitab, pada petunjuk, ya, petunjuk dari sang pencipta kita, sehingga insya Allah semua metode terapinya akan aman, akan bermanfaat selama tidak bertentangan dengan syariatnya, tidak bertentangan dengan syariatnya. Nah, itu yang ilmiah. Jadi metode pengobatan yang didasarkan pada wahyu. Misalnya seperti bekam, seperti ruqyah syariah, herbal sunnah. Nah, itu termasuk dan metode yang lainnya, ya, metode yang lainnya pengembangannya itu masuk pengobatan yang disandarkan pada ilmiah. Nah, selanjutnya adalah ilmiah. Sebuah metode pengobatan harus bisa dibuktikan secara ilmu, bisa dipelajari secara ilmu, bisa dibuktikan secara ilmu, bisa diajarkan secara ilmu, sehingga sebuah metode terapi bisa berkembang, bisa ditelusuri tingkat keamanannya, tingkat manfaatnya. Nah, setelah ilmiah, ilmiah adalah alamiah, bahwa sebuah metode pengobatan baik yang terapi maupun yang herbal sedapat mungkin sifatnya alami. Hanya ketika dalam kondisi emergensi baru kita tidak menggunakan yang alami. Tapi insya Allah yang alami akan lebih aman dibandingkan yang tidak alami. Dengan obat-obat kimia, dengan
metode-metode yang lainnya yang kira-kira secara alamiah tidak bisa dimasukkan secara ilmunya, secara akalnya tidak bisa dibuktikan sehingga berisiko. Nah, ruqyah syariah sendiri nanti akan kita bahas di bahasan tersendiri karena yang memang cakupannya luas, sehingga niat kita yang betul mencari solusi dengan cara syariah, tidak bertentangan dengan syariah, sehingga aman urusan dunianya, aman urusan akhiratnya, aman akidahnya. Jangan sampai hanya karena metode pengobatan akan mengorbankan akhirat kita. Karena di dunia hanya sementara, di akhirat selamanya. Jangan pertaruhkan kesehatan kita, urusan akhirat kita demi kesehatan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sesi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Nanti akan kita bahas tentang ruqyah syariah maupun masalah metode-metode terkait dengan penanganan herbal. Nah, dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa klik subscribe and like, share and bagikan. Semoga bermanfaat.